akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ilyasa Nanda Ahmadianto. Yang kedua, Alfian Fahmansyah. Yang ketiga, Jamia Abu Takosta. Yang keempat, Syaiful Majid Ramadhani. Yang kelima, Asari Fisto Firmansyah. Yang pertama, tulisan ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. 2. Aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan organis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan sistem ejaan yang resmi di Indonesia. EYD mengatur tentang pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. 1. Pemakaian huruf kapital. Huruf pertama dari awal kalimat. Contoh, apa yang kita pikir 5 tahun ke depan. Yang kedua, huruf pertama kata yang berkenaan dengan agama, kitab suci, dan nama Tuhan. Contoh, Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, huruf pertama petikan atau kutipan langsung. Contoh, mahasiswa bertanya, mengapa harus berubah? Yang keempat, huruf pertama kata yang menyatakan gelar kehormatan, gelar agama, dan gelar keturunan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hamengkubuwono X. Yang kelima, huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Jenderal Basuki Rahmat. Yang kedua, ada pengurusan kata. Pertama, kata ulang. Penggunaan kata dasar, contohnya orang-orang. Pengulangan kata berinduan, contohnya berhubung, hubungan. Pengulangan gabungan kata, contohnya berhubung tinggi. Pengulangan kata berupa bunyi, contohnya lauk-pauk. Yang kedua, gabungan kata. Gabungan kata serangkai, contoh daripada. Gabungan kata terikat dan kata bebas, yaitu kata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna penuh bersama kata bebas, contoh, dan keuangan. 3. Kata depan yang diikuti arah atau tempat dituliskan terpisah, contoh, kata depan yang diikuti arah atau tempat dituliskan terpisah, contohnya geser tempat tidur ke samping kiri. 4. Kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia seperti aku, saya, kau, kamu, engkau, dia, dan mereka yang digunakan secara lengkap harus dituliskan secara terpisah. Contohnya, aku sedang makan. Kata ganti yang dipendekkan seperti ku, mu, kau, dan nya harus ditulis serangkai. Contohnya, bukumu. Selanjutnya, tulisan angka dan bilangan. Bilangan dituliskan dengan angka jika berfungsi dengan ukuran, satuan waktu, nilai uang, nomor jalan, rumah, alamat yang bukan dokumen resmi. Contohnya 5 cm. Selanjutnya, bilangan dituliskan dengan huruf jika memiliki 1 atau 2 suku kata. Contohnya, panitia menyediakan 8 bus ber-AC bagi mahasiswa dan dosen yang mengikuti studi lapangan. Berdasarkan konsep ejaan, cakupan bahasa ejaan membicarakan: 1. Pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata. Yang keempat, penulisan unsur, serapan, aplikasi, dan kosakata asing. Yang kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Perbedaan antara EYD dan ejaan sebelumnya adalah: yang pertama, TJ menjadi C. Contohnya, cuci. Yang kedua, DJ menjadi J. Contohnya, jarak. Yang ketiga, OE menjadi U. Contohnya, umum. Yang keempat, J menjadi Y. Contohnya, sayang. Yang kelima, NJ menjadi NY. Contohnya, nyamuk. Yang keenam, SJ menjadi SY. Contohnya, syarat. Yang ketujuh, KH menjadi KH. Contohnya, akhir. Awalan di dan kata depan di dibedakan tulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, tulisannya dipisahkan dengan spasi.
Sementara pada dibeli maka ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Tanda baca. Pengertian tanda baca secara umum adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Adapun pengertian tanda baca menurut pakar yaitu 1. Menurut Dr. Andes Abdullah, tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi disampaikan tanda serah terima oleh pembaca. Yang kedua, menurut Dr. Boris Karloff dalam buku Komposisi, sebuah pengantar kemahiran berbahasa Indonesia halaman 13, bahwa tanda baca adalah tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur-unsur suprasemental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. D.P. Tampu Bolon dalam bukunya yang berjudul Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efisien, halaman 33, mengemukakan bahwa tanda baca ialah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan yang bukan bunyi-bunyi bahasa. A. Tanda tanya. Ditulis hanya pada akhir kalimat untuk menggambarkan kalimat pertanyaan, sehingga pembaca akan mengerti intonasi kalimat tersebut jika dilisankan atau diucapkan. Dengan demikian, kalimat tanya dimengerti dan merangsang pembaca atau pendengar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penggunaan tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contoh, kapan kita berangkat? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. B. Tanda titik. Sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak satu ketukan. Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi, titik. 2. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Irwan S. Gatot. Tetapi, apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contoh, Antoni Tumiwa. 3. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, IR, insinyur. Yang kedua, DR, doktor. Yang ketiga, NY atau nyonya. Yang keempat, S.T. sarjana teknik. 4. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai satu tanda titik. Contoh, A, dan lain-lain, titik. B, dan sebagainya, titik. Dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, tesis, dan disertasi dianjurkan tidak mempergunakan singkatan. Yang kelima, A. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, 1. Desa Sukamakmur itu berpenduduk 24.200 orang, titik. 2. Gempa yang terjadi di NTB menewaskan 1.231 jiwa, titik. B. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, 1. Pukul 7.10.12 yang berarti pukul 7:10 detik. Yang kedua, 1.35.20 jam atau yang disebut 1 jam 35 menit 20 detik. Yang ketiga, 0.20.30 jam atau yang kita baca 20 menit 30 detik. Yang keempat, 0.0.30 jam atau yang kita baca dengan 30 detik. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, titik koma, saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. 2.
Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Wah, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Yang B. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Contoh, saya tidak akan datang kalau hari ini hujan. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contoh, oleh karena itu, kamu harus datang. Jadi, saya tidak jadi datang. Yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oh begitu. Yang kedua, wah, bukan main. 6. Tanda koma dipakai di antara nama dan tanggal. Yang kedua, bagian-bagian kalimat. Yang ketiga, tempat dan tanggal. Dan yang keempat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, 1. Medan, 18 Juni 1984. 2. Medan, Indonesia. 7. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, Lanin, Ivan 1999. Cara penggunaan Wikipedia jilid 5 dan 6. 8. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Contoh, Gatot, bahasa Indonesia untuk Wikipedia. 9. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang fungsinya untuk membedakan garis singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Untuk contohnya, untuk yang SE. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhiran suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang berikut: kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, A. Ketua, titik 2, Bagus. Wakil ketua, titik 2, Haikal. Sekretaris, titik 2, Ivan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Bimo, jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia. Siap bos. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Contoh, 1. Tempo 1 1971 34 27. Yang kedua, surat Yasin 29. 5. Tanda titik 2 juga dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. F. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, dia beli strip root juga. Di samping cara-cara lama itu ada
strip juga cara baru atau bisa dibaca di samping cara-cara lama itu ada juga cara baru. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata dan belakangnya atau akhiran dengan bagian kata depan ada pergantian baris. Contoh, cara baru strip ukur panas. Yang ketiga, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tunggal. Contoh, 1. P strip E strip N strip D strip U strip R strip U strip S. Pengurus. Yang kedua, 8 strip 4 strip 1973. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Contoh, berevolusi dengan berevolusi. Yang kedua, istri perwira. Yang ramah dengan istri perwira yang ramah. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, di Carter dan Pentacle an. G. Tanda pisah. 1. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contoh, Wikipedia Indonesia. Saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar dalam pengetikan karangan ilmiah. Tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda hubung tanpa jarak. Contoh, Medan, ibu kota Sumut, terletak di Sumatera. Yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Contoh, rangkaian penemuan ini evolusi teori kesbian dan kini juga pembelahan atau telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Contoh, 1919 sampai 1921. Medan ke Jakarta 10 sampai 13 Desember 1999. Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. A. Tanda elipsis. Tanda ini dinyatakan dengan menggunakan 3 titik. Untuk pengekspresiannya, jeda dan keheningan agak panjang dalam sebuah kalimat agar pembaca dapat memahami situasi yang hening atau menunggu. Tanda ini juga digunakan untuk menggambarkan bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara yang pelan sekali. Pada penulisan ketikan langsung, jika tanda elipsis diulang-ulang beberapa kali, berarti bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan terbata-bata dan sangat pelan. 1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contoh, kamu begitu. Ya, marilah kita bergerak. Yang kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contoh, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, 1. Alangkah mengerikannya peristiwa itu.
2. Bersihkan meja itu sekarang juga. 3. Sampai hati ia membuang anaknya. 4. Merdeka. C. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian keuangan sudah selesai menyusun anggaran tahunan kantor yang akan dibahas dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham besok. 2. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain. Pembahalan itu berasal dari medan. 3. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Contoh, bauran permasalahan menyangkut masalah produk, harga, tempat, dan promosi. K. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, sang sapurba mendengar bunyi gemerisi. 2. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, halaman 35-38, perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung siku untuk tambahan komentar yang bukan berasal dari penulis asli. Contoh, katanya, Adam tidak datang ke sekolah hari ini. L. Tanda petik. 1. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau berbahan tulis lain. Misalnya, 1. Saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. 2. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 2. Tanda petik mengapit judul syair karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya 1. Bacalah bola lampu di dalam buku dari suatu masa dari 24. 2. Karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul Rapor dan Nilai Prestasi di SMA diterbitkan dalam Tempo. 3. Sajak rambutan terang terdapat pada halaman 5 buku itu. 3. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, saya juga minta 1. 4. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Misalnya 1. Karena warna kulitnya Jono mendapatkan julukan si hitam. 2. Bang Mamat sering disebut pahlawan. Ia sendiri tidak tahu sebabnya. M. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk menandakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Contoh, membuat atau melakukan. Yang kedua, tanda garis miring digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. Dalam hal ini, tanda garis miring tidak dibaca. Contoh, RT RW, ACDC. 3. Tanda garis miring digunakan sebagai lambang matematika untuk pembagian. Contoh, 50 bagi 2, 400 bagi 2. 4. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 8 garis miring PK garis miring 1972. 2. Jalan Melati 3 garis miring 10. 3. Tahun anggaran 1990 garis miring 1991. 5. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau iya. Misalnya 1. Dikirimkan lewat darat atau laut. 2. Harganya Rp25 per lembar. N. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang terkandung di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kering tadi? 2. Waktu membuka pintu depan, ku dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ucap Pak Bunda. Yang ketiga, aku mendengar seseorang memanggil, Nori, Nori, dari hutan itu, ujar Ramo. 2. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya, feedback, balikan. O. Tanda penyikat atau
atau apostrof. Tanda peningkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya 1. Laut pun Agustus Lani. Yang kedua 17 Agustus 1945. P. Tanda kurung lancip. Biasa digunakan di bahasa komputer dan HTML. Q. Tanda kurung kurawal. Biasa digunakan untuk menyatakan notasi matematika. R. Tanda kurung ganda. Biasa digunakan di bahasa pemrograman komputer. Sekian, terima kasih.